guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Nesias. Di video kali ini kita akan belajar PKN kelas 8 semester 2 bab 5, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini bakalan ada 3 part ya guys. Yang A itu arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang B, memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang C, nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Nah, khusus di video kali ini kita akan belajar yang A dulu ya guys. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk kita mulai. Presiden RI pertama Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Wah, ternyata besarnya sumbangsi para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Jadi guys, begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari dan membangun komitmen terhadap Sumpah Pemuda. Pada gilirannya, kita dapat menjadi generasi penerus yang dapat mempertahankan semangat Sumpah Pemuda. Yuk kita belajar arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ayo, siapa yang masih ingat isi Sumpah Pemuda? Aku bacain ya guys. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu dia guys, isi Sumpah Pemuda. Saat kita membaca dan menghayati isi Sumpah Pemuda, hati kita ikut gemetar dan semangat nasional kita akan semakin tinggi untuk mencintai bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil Kongres Pemuda II Indonesia yang kini kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuang bangsa Indonesia yang awalnya bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda guys sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah hal yang sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Nah, di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang kebangkitan Indonesia yang disebabkan oleh berdirinya apa guys? Ya, betul sekali, Budi Utomo pada tahun 1908. Ternyata ya guys, berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculnya organisasi pemuda yang lain. Contohnya seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekarukun, Jong Betawi, dan Jong Bataksbon. Dan masih banyak yang lainnya ya guys. Nah, organisasi pemuda inilah yang mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Oke guys, kita bahas yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Sofia, Jakarta pada tahun 1915. Nah guys, Trikoro Darmo ini merupakan cikal bakal Jong Java. Terus guys, Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu
Sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan. Budi berarti bijaksana dan bakti berarti kasih sayang. Nah guys, visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antara siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Nah guys, dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres ini juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Terus guys, pada kongres selanjutnya tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Nah, dengan demikian guys, organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta memulai terbuka bekerja dengan pemuda-pemuda bukan Jawa. Yang kedua guys, ada yang namanya Jong Sumatera Nenbon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Nenbon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Nah, pada kongres ketiga, Jong Sumatera Nenbon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Nah, dari Jong Sumatera Nenbon ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Oke guys, yang ketiga ada Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919, berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Nah, lalu guys, organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka adalah Sekarukun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Bataksbon 1925. Semua organisasi yang tadi aku sebutin guys nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi guys, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia itu di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Terus lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Nah guys, akhirnya tahun 1926 berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Nah, dari Kongres Pemuda pertama telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Terus di Kongres Pemuda pertama ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal. Yang pertama, cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Tahu nggak guys, hasil kesepakatan ini ternyata mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Nah guys, dari Kongres Pemuda pertama muncullah Kongres Pemuda kedua
pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda oleh penggagasnya organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, kongres tersebut guys dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamietan Bon, Jong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwe Thiam Hong, John Lau Joan Hoc, Oi Kai Siang, dan Choi Jien Kui. Nah, pada Kongres Pemuda kedua memiliki panitia, yaitu ketuanya adalah Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, wakil ketuanya ada RM Joko Marsaid dari Jong Java, sekretarisnya ada Muhammad Yamin dari Jong Sumateranen Bon, bendaharanya ada Amir Syarifuddin dari Jong Bataksbon. Nah, dari kongres inilah lahir Sumpah Pemuda. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia yang pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu guys sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh A.R. Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Terus guys, dalam kongres ini mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka, karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri-negeri Arab yang senantiasa berorientasi ke Arab. Wah, begitulah perjalanan Sumpah Pemuda terjadi guys. Awalnya mulai dari semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Terus bermunculanlah banyak organisasi pemuda kayak Jong Java, Jong Ambon, Jong Cilebes, Perhimpunan Tionghoa, Perhimpunan Arab, dan lain-lain yang menginginkan Indonesia itu merdeka. Maka pada tanggal 28 Oktober 1928 tercetuslah Sumpah Pemuda. Nah guys, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah guys, semangat Sumpah Pemuda ini mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejak itulah guys, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke guys,
Wah, kita seneng banget ya akhirnya mengetahui sejarah perjalanan bangsa Indonesia sampai menuju kemerdekaan. Dan kita pastinya terkagum-kagum dengan semangat perjuangan dari para pendahulu kita. Dan saatnya guys, perjalanan bangsa Indonesia ke depan ada di tangan kita. Yuk kita membawa semangat Sumpah Pemuda di zaman sekarang untuk Indonesia lebih baik. Oke guys, segitu dulu videonya. Nantikan kelanjutannya di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye!